Shalom. Apa kabar semua? Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita lambaikan tanganmu, beri sorak-sorai yang terbaik Pak Allah kita. Amin. Yesus Allah kita yang luar biasa. Amin. Saya melihat wajah-wajah meskipun tidak pakai masker semua ya, tapi saya melihat wajah-wajah sukacita dari matanya yang luar biasa. Amin. Tuhan pelihara kita sampai saat ini. Semua karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari Bapak Ibu dimanapun kita berada, baik yang menyaksikan streaming di rumah, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Kita mau datang menyembah dan mengagungkan Dia, karena Dia Allah satu-satunya yang layak kita sembah. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Sungguh Tuhan kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap hidup kami. Pemeliharaanmu sungguh sempurna, kasih-Mu sungguh nyata. Kalau sampai saat ini Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, semua karena Engkau mengasihi kami. Semua karena anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Terima kasih buat segalanya. Dengan apa kami bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain hanya pujian untuk penyembahan kami yang terbaik di hadapan. Pagi hari ini Tuhan, Kau melihat keberadaan kami. Engkau melihat siap hati kami. Engkau melihat kerinduan kami yang rindu untuk menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu, membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, dengan menyembah Engkau, dengan memuji Engkau dan mengagungkan Engkau. Inilah tanda ucapan syukur kami Tuhan. Urapi siap kami Bapa. Urapi siap kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Urapi dengan pengurapan-Mu yang baru Yesus. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami. Kami percaya Tuhan, saat kami mengagungkan Engkau, menyembah Engkau, mengangkat tangan kami memuji Engkau Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu melawat kami, Roh-Mu memulihkan siap kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ke dalam kuasa. Kami percaya Roh-Mu yang beracara, Roh-Mu yang akan memimpin ibadah pagi hari ini mulai dari awal pertemuan kami. Terima kasih ya Yesus. Kami siap terima urapan-Mu, kami siap terima lawatan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah dan memuji Tuhan bersama katakan amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita memujikan lagu ini. Nyatakan kerinduan-Mu di hadapan Tuhan. Rindu untuk menyembah Dia, rindu untuk mengagungkan Dia. Kerinduanku datang padamu, Allah-Mu yang mewajah ku.
Tuhan pagi hari ini. Tuhan, aku mau menyembah Engkau Tuhan. Mari Engkau yang haus akan Tuhan. Mari Engkau yang haus untuk menyembah Dia. Haus hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Angkat tanganmu, panggil Dia. Tuhan, aku mau sembah Engkau lebih lagi pagi hari ini. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku rindu menyembah Engkau, Yesus. Engkau melihat setiap tangan yang mengangkat Tuhan. Setiap hati yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu menyembah Engkau, Yesus. Kita Yesus. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Mari dengan lembut pujikan.
Yesus, katakan terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Kami tidak sanggup Tuhan tanpa Engkau. Namun Engkau Allah yang baik, Allah yang cinta akan kami. Engkau mampukan kami. Engkau beri kekuatan pada setiap kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan. Sungguh kami bangga kami punya Allah seperti Engkau Yesus. Aku cinta Engkau Tuhan. Aku cinta Engkau lebih dari segalanya. Katakan dengan imanmu, dengan segenap cintamu, Tuhan, aku cinta Engkau Bapa. Aku cinta Engkau Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Yesus, ku cinta
Engkau berikan sukacita penuh pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan bersama, katakan sorak-sorai sekali lagi buat Allahmu. Amin. Tuhan yang baik, Tuhan yang terbaik, buat Allah kita yang baik. Samping kanan kiri pakai kedipan mata, ting ting, ya. Berarti tandanya itu sukacitanya melimpah dengan menyapa satu sama lain. Ya, amin. Mau lebih lagi muji Tuhan? Beri sorak-sorai sekali lagi kepada kita. Tempat
lagi kanan kiri, tapi Yesus itu luar biasa. Amin. Oh, luar biasa ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Jangan cuma dilihat ya, sambil lihat Yesus luar biasa. Amin. Ya, kita mau siapkan hati kita. Kita akan berikan yang terbaik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya dengan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, kita akan semakin dikuatkan. Karena berjalan dengan Tuhan, kita tidak akan lemah, tapi kita kuat. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski
tolong pujian bersama kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mensyukuri untuk kemenangan demi kemenangan yang telah memberikan dalam masing-masing kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Kuizinkan bagi kami boleh bersekutu pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, beribadah kepadamu, menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati sampai saat hari ini. Kembali kami membaca firman-Mu dan merenungkannya ya Tuhan. Kami berdoa, berkatilah hati kami, berkatilah pikiran kami, berkatilah kehidupan kami ya Tuhan, agar kami boleh jadi berkat bagi sesama kami untuk hormat bulan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni kalau seringkali kami gagal tadi firman-Mu ya Tuhan. Namun kami bersyukur karena pengampunan-Mu itu ya Tuhan. Kuizinkan bagi kami baca firman pada pagi hari ini dan merenungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah jam renungan firman-Mu ya Tuhan, dan berkatilah kehidupan kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus. Pagi hari ini saya ingin membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat yang ke-5 sampai yang ke-15. Saya mencoba untuk mengeksposisi ayat ini untuk melihat bagaimana tentang doa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, agar hidup kita berkat oleh Tuhan dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita untuk kehormatan bagi namanya. Inilah firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama, yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-5 sampai ke yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sampai kita baca firman Tuhan, kita berbahagia ia yang membaca, merenungkan, dan yang melakukannya dalam kehidupannya dari hari ke hari. Terpuji Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan Kristus, Alkitab ini adalah penyataan Allah. Penyataan Allah yang didekati dengan rasionalitas dan rema. Kenapa saya katakan didekati dengan rasionalitas? Karena Alkitab berisi firman Allah dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia, dan Alkitab ini perlu diketahui secara akal pikiran kita, dengan rasionalitas, dengan pengetahuan kita. Makanya kita perlu belajar Alkitab supaya mengetahui Allah lebih baik lagi dan benar. Dengan rema berarti kita harus membaca firman Tuhan, berdoa,
dan melihat bagaimana Allah berbicara dari ayat demi ayat dalam kehidupan kita. Jadi Alkitab kita dekati dengan dua hal. Pertama, rasionalitas pengetahuan kita, agar kita bisa mengetahui Allah dengan baik dan benar. Yaitu kita harus belajar tentang firman Tuhan. Jadi Alkitab tidak bisa kita dekati dengan perasaan kita, apa maunya kita, tidak. Tapi Alkitab kita dekati dengan rasionalitas, dengan pikiran kita, lalu rema berbicara secara rohani. Satu ayat bisa berbicara 10 kali dalam kehidupan kita sesuai dengan kebutuhan rohani kita. Sehingga firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan supaya kita dapat rema daripada Tuhan, di mana Allah berbicara kepada kita secara pribadi untuk kebutuhan rohani kita. Secara pengetahuan kita ngerti bagaimana Allah yang telah menyatakan dirinya dari Kejadian sampai Wahyu. Maka kita perlu belajar firman Tuhan, sehingga kita mengenal Allah bukan dengan perasaan, tapi dengan pengetahuan yang baik dan benar tentang Dia. Karena kalau dengan perasaan, kita gampang tertipu dengan secara pribadi kita. Bukan kita yang ingin tahu Allah, tapi Allah yang ingin mengetahui siapa kita melalui persekutuan kita dengan Dia. Makanya perlu baca firman Tuhan dan perlu berdoa. Sehingga Yosua mengatakan, kalau engkau ingin berhasil, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu dan Saudara pada pagi hari ini mengutamakan baca firman Tuhan tiap pagi dan berdoa, atau bangun pagi pusing dengan masalah kehidupan yang kita hadapi? Banyak orang mengeluh dengan masalah corona, tapi saya melihat ini suatu cara bagaimana Tuhan agar kita berharap hanya berserah kepadanya. Ketika saya ingin berangkat ke Kalimantan Barat, teman saya seorang pendeta berkata kepada saya, "Tumpal, kamu gak takut kabar zona merah? Kau seorang pendeta, yang kau lihat zona merahnya itu Tuhannya." Saya bilang, jangan lihat zona merahnya, lihat Tuhannya. Bagi saya, mati dalam pelayanan lebih mulia daripada mati dengan kepuasan diri sendiri. Saya ke Kalbar gak takut dengan zona merahnya, karena saya ingin sudah berdoa, saya meyakini Matius 28, aku menyertai engkau. Lihat penyertaan Tuhannya, jangan lihat masalahnya. Kalau kita melihat masalah hidup ini, kita nggak akan maju. Tapi kalau kita melihat persoalan hidup bersama dengan Tuhan, kita bisa berjalan di atas masalah itu, dan Tuhan memberkati kita. Sama halnya seperti Petrus, ketika dia melihat Yesus dan Tuhan katakan berjalanlah, dia mampu berjalan dari masalah yang berat, yaitu gelombang angin sakal yang sangat besar. Dia mampu berjalan. Tapi ketika melihat masalah angin sakalnya, dia tenggelam. Dan Tuhan katakan apa? Engkau yang kurang percaya, kenapa hatimu bimbang? Saya kalau berjalan tidak pernah melihat masalah dalam kehidupan ini. Saya melihat bagaimana cara Tuhan menolong dalam penyertaannya kepada masing-masing kita yang percaya kepadanya. Ya, ketika saya mau berangkat Kalimantan Barat, teman pendeta melihat, kamu kapan gak ngajar aja dengan pakai Zoom? Saya bilang, saya bukan ingin mengajar ilmunya, tapi saya ingin impartasi kerohanian kepada murid-murid saya di Kalimantan Barat. Sehingga saya berangkat ke sana dengan sepeda motor dari Sidoarjo, naik motor ke Semarang, Semarang ke Pontianak, ke Senaning, itu 800 km saya harus tempuh. Saya tidak melihat 800 km, yang saya lihat adalah penyertaan Tuhannya. Kalau lihat kilometernya, Tuhan, aku udah usia 61 tahun, mana kuat Tuhan, motor pun motor tua. Saya nggak lihat itunya, yang saya lihat adalah bagaimana cara Tuhan menyertai dengan kasih karunia-Nya. Iman kita harus kuat melihat Tuhannya, jangan melihat masalah yang ada dalam kehidupan ini. Nanti kita akan lihat bagaimana doa yang Tuhan ajarkan pada masing-masing kita. Karena Alkitab adalah, saya katakan tadi, penyataan Allah. Maka kita dekati dengan apa yang Allah nyatakan pada masing-masing kita, dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan rema yang Tuhan bicarakan pada masing-masing kita, sehingga kita kuat dalam setiap menghadapi
masalah kehidupan ini dalam iman percaya kita kepadanya. Tidak mudah beriman pada Tuhan. Kalau percaya gampang. Beriman pada Tuhan tidak mudah. Percaya gampang. Kenapa saya katakan demikian? Percaya, kita yakin dia ada. Itu percaya. Kita tahu Allah ada. Ya, kita percaya. Tapi beriman pada Tuhan, itu persoalan lain. Ketika kita beriman, berarti kita berani mempertaruhkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Itu iman. Bukan sekedar percaya saja. Kita gampang bicara beriman dong gitu kan. Tapi ketika kita berkata beriman dong, kita sudah benar-benar berani mempertaruhkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Berani berkata, ya Tuhan, ini aku, jadilah kehendak-Mu. Karena memang Allah menciptakan kita segambar dan seteladan dengan Dia. Supaya apa? Kita melaksanakan kehendak-Nya. Sebagai pelaksana mandat kebudayaannya, kita berkarya dengan masing-masing karunia untuk memuliakan namanya. Yang bisa melakukan kehendak Allah hanya manusia dalam ciptaannya. Pohon gak bisa, binatang gak bisa. Segede apapun binatang, bukan sebagai pelaksana kehendak Allah. Sekecil apapun manusia, dia sebagai pelaksana kehendak Allah. Karena manusia adalah makhluk paling mulia, diciptakan segambar seteladan dengan Dia. Sehingga manusia adalah pusat kehendak Allah. Nanti kita akan lihat kenapa doa Tuhan katakan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kita adalah pusat kehendak Allah. Kita melakukan segala kehendak Allah dalam kedaulatannya, dalam kemuliaannya, dalam kasih setianya pada masing-masing kita. Dengan karunia, apa yang kita kerjakan hanya satu, untuk memuliakan Dia. Dari Dialah, untuk Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah manusia sesungguhnya. Kita hidup bukan untuk hidup diri kita sendiri. Kita hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Sehingga nama bos bukan nama sembarangan. Bahwa orang semua supaya selamat, itu gak mudah. Gampang menyebut bos. Tapi kalau kita tidak berharap, berserah kepadanya, tidak mungkin bisa terlaksana. Tugas tanggung jawab kita adalah menjadi berkat bagi orang lain. Diberkati untuk menjadi berkat. Bukan diberkati untuk menikmati berkat diri pribadi sendiri, tidak. Diberkati untuk menjadi berkat. Itulah tujuan Allah. Kenapa saya katakan tadi bahwa kita harus punya rasionalitas dalam beriman pada Tuhan? Karena kita harus mengerti sesungguhnya apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah nyatakan pada masing-masing kita dengan pengetahuan pikiran kita. Tapi iman kita dalam rema kita kepada Tuhan, apa yang Allah berbicara secara pribadi, itu yang kita kerjakan. Kenapa saya ini mengajar anak-anak Kalimantan Barat? Saya sangat sedih dengan Senaning. Senaning dulu itu adalah suatu desa, suatu kecamatan yang dihuni oleh orang Dayak. Mereka beragama animisme. Tapi sekarang di sana sudah berdiri masjid besar. 60% orang Islam di sana. Di Senaning itu. Ketika ada SD, ketika ada SMP, ketika ada SMA, datang guru-guru Islam ke sana. Datang pedagang-pedagang Islam ke sana. Dan orang Dayak tersingkirkan. Sehingga saya berdoa, Tuhan izinkan saya mendidik anak-anak Dayak ini untuk bisa berapologet, bisa menjawab tantangan iman kepada orang-orang Islam di sana. Jadi putra-putra Dayak saya didik di sana sampai tingkat sarjana, supaya mereka bisa berapologet. Mereka tidak kalah dengan para pendatang. Senaning, sebuah desa sekarang dikuasai oleh orang-orang Islam. Pedagang, guru, pejabat-pejabat kecamatan dikirim oleh pemerintah. Kemarin saya lihat bulan September saya naik sepeda motor. Tahun 88 saya ke Sintang, belum ada masjid besar di sana. Tapi kemarin, September kemarin saya ke Kalimantan Barat.
Saya ke Sintang, naik sepeda motor, saya keliling desa ke desa, sudah banyak masjid berdiri. Ada tempat di mana gereja berdiri, tidak ada. Yang ada masjid, diganti masjid. Kita mau bilang apa? Bupatinya sekarang di Sintang ini orang Islam, Pak Jarod. 2 periode. Kemarin dia menang, pilihan lagi Desember, menang kembali. Kekristenan begitu lemah di sana. Karena apa? Gereja berantem, gereja berebut lahan. Gereja berebut lahan, Islam maju. Ketika saya lihat ada masjid besar di desa itu, saya menangis, Tuhan, kenapa sampai ada berdiri masjid di sini? Kenapa dulu adanya gereja sekarang hilang jadi masjid? Apakah orang Kristen sudah mandul dalam imannya? Apakah kita sudah kalah dengan mereka? Itulah sekarang ini tantangan kita. Bagaimana kita kokoh kuat dalam iman, percaya kita kepada Tuhan. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Itu kekristenan. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Sehingga kekristenan bukannya emosi saja, bukan puas dengan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita mengetahui siapa diri kita, kenapa kita diselamatkan, untuk apa Tuhan selamatkan kita, supaya kita menyelamatkan dari orang lain. Sehingga saya berdoa, bos itu betul-betul kita menjadi bos bagi kerohanian kita. Kita menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Beranikah kita mau berkata pada saat ini, Tuhan, izinkan saya membuat satu jiwa untuk Engkau. Apakah kita berdoa, Tuhan berkati hidupku supaya aku melimpah dengan harta? Apa kita berdoa, Tuhan izinkan saya satu jiwa saya bawa untuk Tuhan tahun ini, entah bulan ini, entah 6 bulan ini, 1 tahun ini, tapi ada satu jiwa kita menang untuk Tuhan. Beranikah kita berdoa seperti itu? Tuhan izinkan saya tahun ini 1 orang 1 jiwa. Berani berdoa seperti itu? Siap seperti itu? Jika kita ke gereja bukan sekedar untuk berhappy-happy dengan pujian penyembahan kita, tapi kita mau berani keluar menangkan jiwa-jiwa dengan doa-doa kita. Bukan dengan usaha kita, dengan doa-doa kita. Berdoa untuk jiwa-jiwa, dengan doa itu dikuatkan. Saya katakan tadi, saya ke Senayan bukan karena saya kuat. Saya pergi ke Senayan bukan karena saya berdoa. Doa saya lah menguatkan saya berangkat, bukan kekuatan saya. Kalau ini kekuatan saya usia saya dalam 1 tahun, penyakit gula lagi, sudah operasi jantung lagi. Kalau kelemahan, Tuhan aku sudah lemah Tuhan, aku komorbid Tuhan, gitu kan. Udah sakit diabetes, pasang kering, naik motor jauh-jauh. Ada kan alasan berlemah dong? Tapi karena doa-doa itulah Tuhan kasih kekuatan kemampuan melewatinya. Jika walaupun teman saya pendeta mengatakan tumpal, kalbar di zona merah, bukan merah yang saya lihat, penyertaan Tuhan yang saya lihat gitu. Karena motivasi saya melihat menangsi jiwa-jiwa di Senani. Saya bangga kemarin ada 8 anak yang diwisuda hasil doa saya. Mereka bisa melewati fase 5 tahun pendidikan dan diwisuda, dan doa saya mereka bisa menjadi berkat untuk masyarakat Senani. Dan itu mau saya motivasi, saya kunjungi mereka kembali. Saya kunjungi mereka, saya bentuk angkatan kedua supaya kembali ada generasi-generasi berikutnya yang mau menjadi berkat di Senani. Jangan sampai Senani jadi kota kampung Islam yang tadinya Kristen. Hanya 2 gereja di sana ada di Senani, tapi masjid berdiri besar. Bagaimana kita menangkan jiwa-jiwa? Kita mau menangkan jiwa-jiwa dengan cara dan karunia yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada kita. Sehingga saya senang gereja ini punya visi misi bos, bahwa orang supaya selamat. Kembali saya ingatkan, jangan itu hanya menjadi moto gereja, tapi biarlah memotivasi hati kita. Kita punya pengetahuan yang benar tentang Allah dalam pikiran kita.
Dan kita punya hati semangat untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu kita sedang menyembah Allah yang benar. Allah yang memberkati kita. Allah yang ingin kita menjadi berkat bagi dunia ini. Menyelamatkan dunia ini dari api neraka. Dari kebinasaan kekal. Jangan puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Tapi mari kita puas dengan apa yang Tuhan percayakan untuk kita jadi bos. Bawa orang supaya selamat. Amin. Itu kehendak Tuhan bagi kita masing-masing. Karena Tuhan selamatkan kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Jadi kalau pagi hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara duduk di tempat ini, Tuhan punya rencana besar. Ada misi Allah, mission impossible. Misi kemustahilan Allah. Bukan karena kita mampu, tapi Tuhan memampukan dengan doa-doa kita. Karena orang Kristen banyak berdoa, sedikit berdosa. Sedikit berdoa, banyak berdosa. Kita harus banyak berdoa supaya sedikit berdoa dosa kita. Dan Tuhan pakai kita. Sehingga Tuhan harus ajarkan kita untuk berdoa supaya kita melihat bahwa hidup ini bukan karena kita yang mampu, tapi Tuhan memampukan. Bapak Ibu perlu tahu, kenapa ada agama-agama dunia ini? Kenapa banyak agama-agama di luar Kekristenan? Setiap manusia pasti ingin tahu, di luar dirinya ada kekuatan yang bisa memberi berkat dan bisa mengutuknya. Sehingga mereka menciptakan suasana ibadah mereka masing-masing. Dengan cara pikiran mereka masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Pulau Bali, banyak di sana dewa-dewa sembah-sembahan masing-masing. Tiap pagi mereka banten bawa persembahan pada dewa masing-masing. Dengan tujuan apa? Mereka diberkati. Mereka lepas daripada kutuk. Mereka lepas daripada kebinasaan. Mereka mencoba dengan kekuatan mereka sendiri untuk melakukan ibadah ritual. Kenapa agama-agama lain? Setiap orang ingin berusaha bagaimana supaya orang itu bisa lepas dari kebinasaan. Menciptakan Allah-Allah mereka. Nah, kalau Bapak Ibu baca dalam Kisah Para Rasul pasal 17, bagaimana Rasul Paulus di Athena melihat bahwa ada tulisan kepada Allah yang tidak kami ketahui. Mereka mencoba ingin tahu di luar manusia itu ada kekuatan yang luar biasa yang bisa memberi berkat dan bisa mengutuk. Mereka menciptakan Allah mereka dalam pikiran mereka. Mereka buat ritual ibadah. Itulah agama. Tapi kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah relasi kita dengan Kristus. Karena Allah telah menyatakan dirinya kepada kita. Kita menangkap apa yang Allah nyatakan. Maka kita berrelasi dengan Dia. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Bukan agama. Bukan sebuah ritualitas supaya kita diberkati. Bukan. Tapi kita telah menerima berkat supaya menjadi berkat. Jadi Alkitab adalah penyataan Allah. Bukan pikiran kita mendekati Allah, tapi Allah nyatakan sesuatu pada kita. Allah membuka siapa dirinya kepada kita. Maka kita perlu belajar Alkitab dengan baik dan benar. Supaya ketika kita membaca Tuhan dengan baik dan benar, kita bisa melihat bagaimana hidup kita dengan baik dan benar. Dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama manusia. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Pegang itu dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan karuniakan milik kita, itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dari Dia, untuk Dia, bagi Dia boleh sampai selama-lamanya. Lihatlah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau kita bisa percaya dan beriman. Bukan sekedar percaya, gampang percaya itu. Kita yakin Dia ada, kita tahu Dia ada, kayak kita baca Alkitab. Tapi beriman kepadanya. Saya bayangkan ketika Yusuf punya mimpi yang besar, tapi kenyataannya lubang sumur. Kalau dia tidak punya iman pada Tuhan, gak sampai dia ke Mesir. Ketika dia di lubang sumur, dia tidak melihat lubang sumurnya, melihat bagaimana Allah yang telah menyatakan diri kepadanya. Dengan proses kehidupan yang ada, waktu Tuhan, dia sampai ke Mesir. Nah, kekristenan pun demikian. Ketika Tuhan sedang memproses kita, step by step langkah demi langkah, kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Karena Allah tidak pernah menghukum anak-anaknya. Allah tidak pernah
menciptakan penderitaan. Enggak. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian pasal 1 ayat 33 itu adalah apa? Allah menciptakan semuanya baik adanya. Tidak pernah Allah menciptakan kesusahan, tidak ada. Maka katakan apa? Damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera itulah yang memungkinkan, memampukan kita bisa melewati masa-masa sulit kehidupan kita. Dan damai sejahtera itu bisa kita nikmati melalui persekutuan kita dengan Dia, dalam doa-doa kita kepadanya, melalui baca Alkitab kita kepadanya. Saya katakan tadi bahwa kitab-kitab suci yang ada di tengah-tengah dunia ini itu ciptaan manusia, tapi Alkitab adalah ciptaan Allah sendiri. Buktinya apa? Coba Bapak Ibu berdosa, bisa gak baca Alkitab? Tidak bisa. Ngantuk yang ada, males yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu mulai malas baca Alkitab, mulai ngantuk baca Alkitab, hati-hati, itu tanda kerohanian sedang tidak beres. Karena Alkitab tidak bisa kita dekati dengan kedagingan kita. Alkitab bisa kita baca dengan senang, Alkitab bisa kita baca dengan sukacita, kita bisa mengerti rema dalam hidup kita karena Roh Kudus memberkati hati kita, memberkati pikiran kita. Roh Kudus hadir dengan adanya kekudusan, kesucian manusia. Sebelum saya bertobat, Alkitab senang saya baca untuk obat ngantuk. Gak bisa tidur, buka Alkitab, baca 2 ayat, ngantuk, tidur. Tapi sekarang Alkitab sebuah cerita yang saya baca, saya sangat senang. Di WhatsApp saya ini ada GBA namanya, grup baca Alkitab. Dari PL dan PB, kami diwajibkan setiap hari baca 5 pasal, lalu lapor. Ketika saya baca Alkitab saudara Tuhan, secara rasionalitas, secara intelektualitas, saya lepas pengetahuan saya. Saya baca firman-Mu ini supaya saya dapat rema apa yang Tuhan mau bicara dalam hati saya. Saya baca ayat itu demi ayat. Selama setiap hari saya baca 5 pasal, Kejadian sampai Wahyu. Dan tiap hari mesti lapor, memotivasi hati saya untuk baca Alkitab. Dan saya bersyukur sekali, banyak berkat yang saya dapat ketika saya baca Alkitab. Pengetahuan saya punya pengetahuan, ini adalah sejarah yang saya tahu secara teologi. Tapi secara rema, itu berbicara secara pribadi dalam hati saya. Ada roh yang menerangi hati dan pikiran. Ketika baca Alkitab terdekati dengan dosa, berat rasanya, malas bacanya. Susah, ngantuk, males, gak mau baca Alkitab. Tapi ketika ada hati yang sedang ingin bersekutu dengan Dia, hati yang di hadapan Tuhan tulus, baru kita bisa membaca Alkitab dengan enak, dengan tenang, dengan sukacita, dan ada berkat-berkat yang luar biasa yang saya rasakan. Sehingga ada miliki damai sejahtera yang Tuhan berikan, tidak seperti yang dunia berikan. Dan damai sejahtera tidak bisa kita beli dengan harta kita. Damai sejahtera tidak bisa kita beli dengan intelektualitas kita, dengan titel kita, apapun kita tidak bisa. Hanya bisa kita dapat dari kerohanian kita. Damai sejahtera yang kau berikan tidak seperti yang dunia berikan. Sehingga saya tidak heran ketika dulu saya melihat bagaimana ada seorang misionaris di area Amerika, tinggal waktu saya praktek tahun 88. Saya ketemu misionaris dari Amerika, tinggal di Nangalebang, di sebuah desa yang sangat terpencil sekali di Kalimantan Barat. Dia tinggal di sana, dia betah di sana. Saya merasa heran. Tapi ketika saya mengalami sendiri, Tuhan tempatkan saya di pedalaman yang nggak ada listrik tahun 88, nggak ada listrik, nggak ada radio, hidup hanya dengan kegelapan. Saya kuat menghadapi karena dia sejahtera di hati. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Itu baru saya mengerti. Bagaimana melayani Tuhan, Tuhan mampukan bukan karena kekuatan kita, tapi dari damai sejahtera di hati yang memampukan menguatkan melewati masa-masa sulit karena Tuhan bersama dengan kita. Dan itu yang orang Kristen miliki sampai saat ini. Bagaimana Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, bukan kita bekerja untuk Allah. Agama lain bekerja untuk Allah, tapi kita Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Beda kan? Beda tidak? Agama lain, manusia bekerja untuk Allah.
Dengan ritual-ritual yang mereka lakukan, ibadah-ibadah yang mereka lakukan, harus begini, harus begitu, supaya begini. Kalau kita tidak, ketika Allah bekerja, kita menyikapi apa yang Allah percayakan pada kita, apa yang Allah berikan pada kita tinggal mengimani, meyakini bahwa inilah Allah bekerja. Kita hanya melewati masa-masa itu dalam kehidupan kita. Dan itulah kekristenan sesungguhnya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Berarti Allah yang turut bekerja. Bukan kita bekerja untuk Allah, tapi Allah bekerja untuk kita. Dan kita tinggal melaksanakan kehendaknya, berjalan bersama dengan Dia, berjalan dengan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Berbahagialah Bapak Ibu bisa percaya pada Yesus Kristus dan beriman kepadanya. Bersyukur kita diselamatkan bukan karena kita mampu, tapi karena Allah yang memampukan kita bisa melewatinya. Ya, kita berdoa supaya Tuhan betul-betul memakai kita untuk menyelamatkan dunia ini. Doa saya, berapa orang sekarang ada di tempat ini, besok akan berlipat kali ganda. Ada multi level marketing. Karena apa? Kita mau dipakai oleh Tuhan, mewartakan Injil multi level. Kita marketkan bukan duniawi, tapi kerohanian kita marketkan kepada Tuhan, kepada orang-orang kita temui, maka akan bertambah-tambahlah orang percaya. Sehingga gereja ini bertambah karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Siap Bapak Ibu dipakai Tuhan? Tidak perlu pusing-pusing, doa saja, doa, berdoa. Tuhan pakailah aku, inilah aku. Berikan satu jiwa tahun ini Tuhan. Berikan aku mampu jadi bos Tuhan untuk dunia ini, bawa orang supaya selamat. Doa saja. Akan dari hikmat Tuhan menolong kita bertemu dengan orang-orang tertentu dan Tuhan selamatkan. Karena doa itulah yang Tuhan harapkan ke depan kita, relasi kita dengan Tuhan. Maka saya katakan tadi, kekristenan bukan agama, bukan sebuah ritual kita lakukan dengan kekuatan kita, tidak. Tapi kita adalah relasi kita dengan Kristus. Sejauh kita berelasi dengan Kristus, jauhlah Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Allah akan memampukan tengah-tengah kelemahan kita. Allah memampukan kita untuk melakukan segala perkara yang tidak kita mampu, tapi Tuhan memampukan. Mari kita doa Bapa kami saat ini. Saya mencoba melihat pakai posisi ayat per ayat. Jadi apa yang saya katakan tadi, dalam ayat yang ke-9, karena itu berdoa demikian, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Mengkuduskan Tuhan berarti mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, mengkuduskan Tuhan. Dalam pikiran kita hanya ada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita segambar, seteladan dengan Dia. Kita beribadah karena kita menyadari Tuhan sebagai sumber kekuatan kehidupan kita. Maka dikatakan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pertanyaannya, surga ada di mana? Nanti atau saat ini? Surga ada dalam kehidupan kita saat ini. Kerajaan Allah berarti Allah pusat pemerintahan kita. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, di mana Allah berdaulat dalam kehidupan Adam dan Hawa, Allah berkarya untuk Adam dan Hawa, dipercayakan taklukkan dan kuasai bumi ini. Tapi ketika Adam dan Hawa berdosa, pasal 3, dikatakan penderitaan itu akan kau alami, kesusahan akan kau alami. Ketika dosa sudah masuk, hilanglah kemuliaan Allah. Maka firman Tuhan katakan kitab Roma, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah penderitaan manusia. Tapi ketika manusia pertama kali belum berdosa dengan Hawa, Tuhan katakan apa? Taklukkan kuasai bumi ini, berkarya untuk kemuliaan nama Dia, sehingga suasana surga itu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bagi saya, surga adalah kekekalan setelah kita mati. Tapi suasana surga bisa kita nikmati saat ini. Di tengah-tengah tantangan dunia kita bisa menikmati damai sejahtera, nikmati sukacita, nikmati penyertaan Allah, karena kita mengkuduskan Allah, mengutamakan Allah di depan kita. Jadi jangan lihat dunia ini, tapi lihatlah suasana hati yang penuh berlimpah ucapan syukur dan damai sejahtera, karena surga kita nikmati saat ini, di dunia ini. Berkat-berkat ada di dunia ini. Ketika kita mengkuduskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, Bapa kami surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sangat indah sekali itu kalau percaya sesungguhnya. Bukan suasana hati kita, karena suasana hati kita yang penuh sukacita dan sejahtera, tidak situasional dan kondisional. Kalau ibu-ibu sukacitanya tanggal 1 sampai tanggal 10. Ketika suami pulang bawa gaji, sukacita luar biasa. Tapi tidak ke sana. Sukacita itu sifatnya tidak situasional, tidak kondisional. Kapanpun, dimanapun, suasana apapun juga, kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, ada suasana hati yang sukacita dan sejahtera, itulah suasana surga. Allah hadir dalam kehidupan kita, itulah surga itu. Allah menolong kehidupan kita, itulah suasana surga itu. Bukan masalah menguasai kita, tapi kita bisa berjalan di atas masalah hidup ini. Karena ketika kita jadi orang Kristen, nggak lepas dari masalah. Karena masalah itu ada, akibat dosa ada masalah. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, kita mengkuduskan Tuhan, suasana surga itu ada, maka kita bisa berjalan di atas masalah. Kita menang di atas masalah. Sebagai umat pemenang, itulah artinya. Kita umat pemenang, gitu kan? Kita menang dari masalah, bukan kalah dari masalah. Nyanyi gampang, betul? Tapi hidup di dalamnya, itulah pergumulan kita masing-masing. Kita bisa menang di atas masalah kehidupan kita, karena Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menangkan segala perkara kehidupan kita, menangkan segala dosa kita. Maka biarlah Tuhan berkarya, sehingga Tuhan katakan apa? Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi surga itu ada dalam kehidupan kita, bukan nanti. Nanti itu kekekalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mati, jembatan hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagi Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Maka Tuhan katakan apa? Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Tidak ada orang percaya menderita. Karena apa? Allahku mencukupi apa yang kita perlu. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, berkarya untuk Tuhan, itu yang utama. Kata, berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Ini persoalan yang berat. Tidak mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak mudah. Tapi itu tuntunannya. Kalau kita sudah sungguh-sungguh merasakan pengampunan Tuhan, maka dengan hati yang tulus kita bisa mengampuni orang lain. Ini evaluasi rohani kita. Sudahkah kita dengan tulus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Kalau belum, berarti Tuhan belum mengampuni kita. Maka jalannya masuk neraka. Karena hanya pengampunan dari Tuhanlah yang memungkinkan kita bisa masuk kerajaan surga. Pengampunan dari Tuhan yang memungkinkan kita bisa menikmati damai sejahteranya dan sukacitanya. Bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera sukacita kalau kita masih punya rasa kesal dengan orang lain, masih punya rasa marah pada orang lain, masih punya merasa lebih hebat daripada orang lain? Nggak mungkin. Tapi ketika hati kita merasakan damai sejahtera, kita bisa mengampuni dengan mudah, dengan tulus. Itu tandanya Tuhan sudah mengampuni kita. Mari Bapak Ibu pulang berdoa, Tuhan,
Sudahkah aku bisa mengampuni dengan tulus? Menerima orang lain dengan kasih Kristus, seperti Tuhan menerima kita dengan kasih-Nya. Dia tidak memperhitungkan siapa kita, tidak beda-bedakan kita, tapi Dia dengan kasih-Nya tanpa batas, Dia mau menerima kita apa adanya. Tapi seringkali kita menerima orang apa yang ada dengan orang itu. Jadi belajarlah kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hidup ini adalah sebuah perjuangan melawan si jahat. Dosa telah merasuk kehidupan kita, maka iblis dengan leluasa menggoda kita untuk hidup dalam kejahatan. Kalau kita berdoa, jauhkanlah kami daripada yang jahat, itu berarti kita siap hidup dalam tanpa kedagingan lagi. Dan Rasul Paulus katakan apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus ia hidup dalam aku. Sehingga apapun dilakukan ini, kita memandang Kristus. Itu memampukan kita bisa melewati masa-masa sulit di depan kita. Corona boleh ada, tapi berkat Tuhan tidak pernah akan hilang. Corona suatu cara di mana kita berharap bersandar kepada Tuhan. Kalau saya mengatakan ini seleksi alam, ujian iman kita, maka Presiden Jokowi katakan bersahabatlah dengan Corona. Berarti kita siap mengadakan protokol kesehatan. Tuhan lindungi kita secara akal pikiran kita, juga Tuhan lindungi kita dengan secara rohani kita. Ya, karena rohani kita sudah kuat, sembarangan dia hidup, tidak juga harus begitu. Ikuti apa yang ada, dan Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Itu maksudnya. Protokol kesehatan kita lakukan, dan Tuhan juga menyertai. Satu hal yang sangat indah yang saya lakukan ketika saya mau ke Kalimantan Barat, saya hanya beriman, Tuhan sertai aku. Tiba-tiba seorang pendeta memberi saya obat dari PT Harsen, obat anti corona. Kalau saya ketemu orang banyak, teteskan di hidung sama di mulut. Bilang, Tuhan, ini cara Kau menyertai aku. Dan obat itu hanya untuk orang-orang dari PT Harsen, produksi ivermectin. Jumpa dengan seorang pendeta, Bapak ke Kalimantan ya? Iya, Pak, bawa ini Pak. Ini dia dapat hanya 3 dari Harsen, dan 1 dikasih buat saya. Di luar dugaan saya hanya berdoa, Tuhan sertai saya dengan Kalimantan. Tiba-tiba ada seorang pendeta yang memberkati saya dengan, Pak, bawa obat ini. Kalau Bapak nanti ketemu orang banyak, teteskan di hidung dan di mulut. Ini obat untuk COVID-19. Tuhan terima kasih. Ini satu cara Tuhan menyertai. Di luar saya minta, di luar saya duga, Tuhan gerakkan pendeta itu untuk memberi saya obat untuk COVID-19. Ada juga pilnya dikasih untuk pencegahan, saya makan pil itu untuk pencegahan. Itu cara Tuhan menyertai. Itulah langkah iman. Jangan lihat coronanya, lihat bagaimana cara Tuhan pelihara. Cara Tuhan beri hikmat untuk kita melewati masa-masa sulit. Ketika saya terima obat itu, Tuhan terima kasih. Semangat saya berangkat ke Kalimantan dengan obat yang saya bawa. Bukan pada obatnya, tapi pada cara Tuhan menyertainya. Orang menggerakkan saya untuk ngasih obat itu karena saya mau pelayan ke Kalimantan. Tadi tahu Kalbar dari zona merah katanya. Coba kalau saya berpikir, iya Tuhan zona merah, saya nggak akan berangkat Tuhan, saya di Sidoarjo aja, nggak dapat saya obat corona itu. Tapi kalau saya melihat bersama dengan Tuhan ya, di luar dugaan, saya dapat obat corona itu dan saya tetap sehat. Orang bilang, Tumpal, kau sudah kena jantung. Aku pasang ring supaya aku sehat, supaya aku pelayanan, bukan manja-manja diri, saya bilang. Bukan, wah iya aku udah kena ring, aku udah komorbid, aduh Kalimantan Barat, zona merah, mati untuk Yesus adalah keuntungan. Tapi pelayanan adalah untuk Tuhan, itu yang utama. Saya mau kesaksian, beberapa tahun yang lalu, ketika gula saya tinggi, hari Senin saya geletak, udah gak mampu hidup. Ini gula saya tinggi sekali. Hari Selasa saya harus berangkat, sudah beli tiket. Ada program pelayanan di saudara saya hadapi. Ada suara hati bilang, Tumpal, kamu gak usah berangkat. Kamu sedang sakit. Hati besar, hati kecil katakan,
tumpal berangkat. Tuhan terima kasih. Suara kecil itu saya dengar. Saya nggak dengar suara yang besar. Suara saya katakan, tumpal kamu sedang sakit, jangan berangkat ke Kalimantan. Tapi hati kecil kata dalam hati saya, tumpal berangkat, kamu nggak sakit. Amin Tuhan. Dalam kondisi lemah badan saya berangkat juga. Saya bilang sama istri saya, Mama kalau aku harus mati, biar aku mati Kalimantan Barat. Jangan buat Jawa, jasadku ke Jawa, kamu kubur saya di sana. Apa yang terjadi? Saya turun dari Pontianak, turun dari pesawat, badan saya sehat. 8 jam saya naik bus ke Sintang. Saya pikir saya akan tidur di hotel untuk badan saya nggak lemah. Sampai di Sintang saya malah sehat. Dari Sintang 3-4 jam saya naik mobil ke pedalaman, tetap sehat. Saya cek gula saya malah turun, bukan tinggi. Mau berangkat gula tinggi. Ada suara katakan, tumpal kamu gulamu tinggi, jangan berangkat. Hati kecil katakan, tumpal kamu tidak sakit, berangkat. Suara hati itulah yang kecil itu yang saya nikmati. Kalau saya tidak bersekutu dengan Tuhan, kalau saya nggak doa, dapatkah suara kecil itu? Nggak dapat. Karena saya berdoa, saya selalu dalam tangan Tuhan. Suara kecil itu suara Roh Kudus, suara besar suara setan menggagalkan pelayanan di sana. Tapi suara kecil saya katakan, saya berangkat. Saya bilang sama istri saya, kalau saya harus mati, biarlah saya mati di Kalimantan. Ternyata saya sehat sampai sekarang ini. Itulah gunanya kita bersekutu dengan Tuhan. Itulah gunanya kita berdoa. Kalau nggak berdoa, yang enak dengar suara besar. Iya ya, aku sedang sakit. Buat apa aku berangkat? Di rumah saja, gitu kan? Tapi karena berdoa, ada suara kecil yang melawan suara besar itu. Dan itu yang saya imani. Dan buktinya, udah 10 tahun lebih sekarang saya malah sehat. Jadi Bapak Ibu, doa Bapak kami katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berarti kita menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dalam Kejadian pasal 1 katakan, Tuhan ciptakan kita segambar, seteladan dengan Dia, dan melakukan mandat kebudayaan dalam kemuliaan Tuhan. Maka di bumi ini pun kita bisa menikmati itu kembali. Kalau kita melihat Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, Tuhan sebagai sumber inspirasi kehidupan kita, Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkah bagi dunia ini. Saya akan terus berkata berulang-ulang, kita diberkati supaya menjadi berkat bagi dunia ini. Itu yang Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama kita berdoa supaya Tuhan berkati kita dan kita menjadi berkat bagi dunia ini. Dan kita berdoa pada saat ini, Tuhan izinkan saya saat tahun ini 1 orang saya bawa untuk Engkau Tuhan. Entah itu dari non-Kristen, entah itu orang Kristen yang perlu dibaharui hatinya, siapapun dia, mari kita berdalam tangan Tuhan. Berdoalah dan berdoalah. Karena doa adalah mission impossible Allah dalam kehidupan kita. Misi kemustahilan Allah dalam kehidupan kita. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah doa. Doa membawa kekuatan bagi kita sekalian. Maka kalau kita berdoa, itulah sumber kekuatan kehidupan kita. Makanya Yesus ajarkan kita untuk berdoa. Dan doa itu merupakan kekuatan dalam kehidupan kita percaya kepadanya. Dan kita bersyukur pada Tuhan bahwa Dia menyatakan dirinya didekati dengan doa. Doa, doa, dan doa. Itulah kekuatan kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang saat ini lemah berdoa, kurang berdoa, semangatlah berdoa. Tetaplah berdoa, tekunlah berdoa. Karena doa itulah yang memungkinkan kita mampu menghadapi segala sesuatu. Saya pun gak menyangka pasang ring gratis. Dengan BPJS saya bisa pasang ring. Kalau enggak saya mesti bayar 45 juta 490 ribu. 2 penyumbatan, 1 80%, 1 90%. Kalau enggak udah berangkat saya dengan sakit jantung yang ada. Karena sudah mulai dada saya mulai panas, mulai cepat capek. Tapi dengan pertolongan Tuhan, ketemu dokter yang begitu baik hati,
dokter Kristen menolong saya untuk pasang ring dengan gratis karena di BPJS. Kalau bukan pernyataan Tuhan, nggak mungkin saya bisa pasang ring. Cepat waktunya. Tanggal 15 Desember saya diperiksa, tanggal 14 Januari saya pasang ring pakai BPJS, nggak tunggu lama. Satu hal yang luar biasa, itulah indahnya bersama dengan Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Itu intinya. Bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita bisa memberikan kebaikan kepada untuk orang lain. Bersyukurlah dan bersyukurlah kalau kita bisa percaya kepada Tuhan. Karena bukan kita yang berusaha mencari Tuhan, tapi Tuhan yang telah mencari kita. Tinggal kita berkata, ya Tuhan, inilah aku, pakailah aku menjadi alatmu. Buatlah saya menjadi berkat bagi dunia ini, untuk menerangi dunia ini dari kegelapan yang ada. Karena masing-masing kita Tuhan pakai. Bukan siapa kita, tapi bagaimana iman kita yang berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai kita. Tanamkan dalam pikiran kita, bos, bahwa orang supaya selamat dengan doa-doa kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi dengan doa-doa kita. Diberkati untuk jadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur boleh membaca firman dan merenungkannya Tuhan. Kami berdoa biarlah Kau tolong hati kami, Kau berkati pikiran kami, agar kami senantiasa melihat Engkau sebagai sumber kekuatan kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami untuk hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan dosa ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami, kuatkan kelemahan kami ya Tuhan. Dan setiap tantangan hadapan yang kami hadapi, kami boleh melewatinya bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami, berkatilah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bersama kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Ibadah pagi hari ini, puji nama Tuhan. surga, kami sangat bersyukur. Kalau saat ini kami boleh mengakhiri ibadah kami, kami bersyukur untuk lawatan Roh Kudus di tengah-tengah kami, yang sudah menyertai memimpin ibadah kami, mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami sangat diberkati lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Lewat suasana surga yang Tuhan turunkan di tengah-tengah kami, yang memberikan kami semuanya damai sejahtera-Mu Bapa.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Pak Tumpal Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan ini termeterai dalam setiap hati kami, supaya hari-hari ini kami meningkatkan jam doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena banyak pergumulan, tantangan, masalah yang seringkali menekan kehidupan kami. Dan kedagingan yang seringkali ingin menguasai hati dan pikiran kami Bapa. Bila dengan kuasa doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, lewat persekutuan keintiman kami dengan Tuhan, akan membangun stamina rohani kami untuk kami mampu bertahan dan boleh menjadi pemenang lewat segala persoalan yang kami hadapi, karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hamba-Mu Pak Tumpal. Kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat urapan yang baru atas hamba-Mu. Berikan ketajaman di dalam rohnya untuk menangkap suara Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan beliau boleh menjadi pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Rencana keberangkatannya menuju ke Kalbar, ke Senaning, untuk membuka STT angkatan kedua di sana Tuhan. Kami berdoa bila perlindungan Tuhan menyertai perjalanan hamba-Mu, menghindarkan dari segala malapetaka, menghindarkan dari segala sakit penyakit, menghindarkan dari segala kecelakaan, menghindarkan dari segala tangan-tangan jahat manusia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik di saat hamba-Mu dalam perjalanan naik motor ke Semarang, dan kemudian naik kapal menuju ke Pontianak, dan Pontianak menuju ke Senaning, biarlah malaikat Tuhan selalu menyertai beliau, dan urapan Roh Kudus akan memampukan beliau untuk mempersiapkan akan hamba-hamba Tuhan yang akan sekolah teologi di sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Apa yang diperlukan hamba-Mu, semua keperluan biaya operasional untuk keberangkatan dan selamat tinggal dan pulang kembali ke Sidoarjo, kiranya Tuhan mencukupkan. Kiranya Tuhan kirimkan berkat-Mu, sehingga Tuhan apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu, baik untuk istri dan juga untuk perjalanan hamba-Mu, Tuhan menyediakan. Karena Engkaulah Tuhan Allah Jehovah Jireh. Terpujilah nama Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. WL para singer, pemain musik, penerima jemaat, kolektan, pemegang LCD, multimedia. Tuhan berkati semua jemaat yang hadir. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan seluruh sidang jemaat-Mu. Hamba mohon kiranya Roh Kudus Allah penolong itu akan memberkati, menolong mereka, memberkati mereka yang kekurangan, menyembuhkan mereka yang sakit, memberikan pekerjaan bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Biarlah saat ini kasih setia Tuhan menyertai perjalanan hidup seluruh sidang jemaat, dan Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka sehingga Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang hari-hari menghadapi ulangan dan akan menghadapi ujian. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat, kepandian, akal budi. Dan bila mereka lulus dalam ujian mereka dan mereka boleh naik kelas, mereka yang ujian semester juga kiranya Tuhan berkati dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang sakit hari ini. Kiranya Tuhan pulihkan kesehatan Bu Gunadi, kesehatan Bapak Tini. Tuhan pulihkan kesehatan kami semua yang mungkin saat ini Tuhan mereka sedang ada di rumah sakit ataupun ada di rumah mereka saat ini sedang terbaring sakit. Kiranya kuasa bilur Yesus Kristus menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kesembuhan terjadi menjamah tubuh mereka, sehingga kami percaya tubuh mereka dan kami semua
bukan merupakan tempat penyakit, tetapi tubuh kami adalah bait Allah yang kudus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang undur, mereka yang selama ini masih takut beribadah karena virus corona ya Bapak. Kami berdoa bila Tuhan sendiri akan menopang mereka, Tuhan sendiri akan menuntun mereka, bangkitkan roh iman, karunia iman di dalam diri mereka untuk mempercayai setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahwa di dalam Yesus Kristus ada perlindungan, di dalam Yesus Kristus ada penyertaan. Terima kasih Bapak. Sebentar sidang jemaat kami semua akan pulang kembali. Lindungi di dalam perjalanan dengan malaikat-Mu sampai di rumah dengan selamat. Dan bila kebenaran firman-Mu ini menjadi dasar kehidupan kami, memasuki hari-hari depan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, oleh penyertaan Roh Kudus, maka kami akan mampu menghadapi hari-hari kami. Karena Tuhan Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sekarang setelah kau menyelesaikan acara ibadah ini, pulanglah. Kembalilah ke rumah saudara masing-masing. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu dan membuat apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan dan berhasil mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya kau pulang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati.